Hello everybody, welcome back to the online English class with me Ritueli Deli. And today, hari ini, we are going to learn about there is and there are. In bahasa Indonesia we say ada. Also about juga tentang some and any yang artinya beberapa. Kemudian kita juga akan belajar tentang preposition, artinya kata depan. Ada beberapa preposition yang kita pelajari di sini. Ada on, artinya di atas, under, di bawah, next to, di sebelah, in front of, di depan. Ada sebuah buku. Itu bahasa Indonesianya, atau ada satu buku. Atau juga misalnya ada 3 buku. Nah, di dalam bahasa Indonesia sama saja artinya ada. However, in English, tetapi di dalam bahasa Inggris, we say there is a book. There are 3 books. Nah, jadi yang perlu kita lihat di sini adalah ada is dan ada are. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah singular dan plural. Artinya tunggal dalam bahasa Indonesia singular tunggal dan plural artinya jamak. Kalau singular itu dari kata single artinya satu. Jadi hanya satu. Jadi kalau bendanya hanya satu, kita bilangnya there is. Ingat ya. Tetapi kalau plural artinya jamak, artinya bendanya lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, sampai seterusnya. Jadi untuk yang plural, kita menggunakan there are. Sedangkan untuk singular, kita menggunakan there is. Dan ingat lagi di video ke-6, kita sudah belajar mengenai singular noun dan plural noun. Kalau bendanya hanya satu, di sini hanya book saja. Book. Tetapi kalau lebih dari satu, kata bendanya, kita harus tambahkan s. Ada juga yang ditambahkan dengan es. Lihat lagi video 6, saya sudah membahas sedikit tentang itu. Jadi saya harap Anda masih ingat tentang hal itu. Oke? Nah, kalau misalnya di sini ada a television, artinya sebuah televisi. Jadi itu artinya sebuah. Jadi kalau there bla 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 a television. Jadi kita isinya ini apa? Tentu kita isi dengan kata is. There is a television. Terus kalau some itu artinya beberapa. Ya. Jadi ada beberapa buku. Namanya beberapa itu artinya lebih dari satu. Bisa 3, bisa 5. Cuma beberapa itu kita tidak tahu berapa jumlahnya. Yang penting lebih dari satu. Jadi kalau lebih dari satu tadi merupakan plural. Kalau plural kita menggunakan are. There are. Jadi kalimatnya seperti ini ya. There are some books. Ada beberapa buku. There is a television. Ada sebuah televisi. Itu yang disebut dengan affirmative sentence. Atau kalimat positif. Kalimat positif itu artinya bukan kalimat negatif. Tidak ada kata tidak di dalamnya. Tetapi kalau kalimat negatif artinya mengandung kata tidak di dalamnya. Di sini ada there, bla bla bla, a radio. Jadi, kalau hanya satu, a radio, sebuah radio, is not. Karena negatif ya. Dan usahakan menggunakan bentuk pendeknya ya, isn't. Jadi, there isn't a radio. Di sini ada any photographs. Beberapa photographs. Jadi kalau beberapa tadi kita menggunakan plural, lebih dari satu. Karena kalimat negatif menjadi are not, atau pendeknya aren't. Jadi, there aren't any photographs. Question. Question itu artinya pertanyaan. Jadi untuk kalimat pertanyaan, seperti yang kita sudah bahas di video-video sebelumnya, kita tinggal memutar posisi kata kerjanya. Ya, be verb-nya. Ini be verb yang kita punya ya, is, are. Jadi kita memutar posisinya menjadi ke depan baru are.
Dengan kita memutar posisi mereka itu akan menjadi kalimat tanya. Oke, jadi karena a radio, jadi kalimat tanyanya menjadi is there a radio? Apakah ada sebuah radio? Kemudian, untuk yang any books, artinya beberapa buku. Jadi kalau kita tanya, apakah ada beberapa buku, misalnya di atas meja? Karena beberapa, jadi kita menggunakan versi pluralnya. Jadi are. Oke, jadi are there any books? Oke, dari sini kalian coba mengambil kesimpulan apa perbedaan some dan any. Di mana dalam bahasa Indonesianya artinya sama, beberapa. Sini artinya ada beberapa buku. Tidak ada beberapa photographs. Apakah ada beberapa buku? Oke, jadi kesimpulannya adalah kita menggunakan some yang artinya beberapa, some untuk kalimat positif atau affirmative. Ya, affirmative itu sama artinya dengan kalimat positif. Sementara any kita gunakan untuk kalimat negatif dan juga untuk kalimat tanya. Oke, jadi saya harap itu sudah jelas. Oke, let's continue. Mari kita lanjut. Nah, di sini kita belajar mengenai preposition, kata depan. Jadi, di sini perintahnya, look at the picture of Helen's living room. Lihat gambar rumah tamunya Helen. Complete the sentences with a preposition. Lengkapi kalimatnya dengan kata depan atau preposition. Di sini ada on yang artinya di atas, kemudian under yang artinya di bawah, next to artinya di sebelah, kemudian in front of artinya di depan. Jadi kita isi ada 6 pertanyaan. The television is bla 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 the table. Jadi TV-nya di mana? Kita lihat gambarnya ya. Jadi ini ada TV, terus ada table. Jadi TV-nya di mana kira-kira? Kita anggap saja TV-nya ada di depan ya. Jadi TV-nya misalnya di depan meja. Jadi kalau di depan tadi artinya in front of. Jadi kita masukin di sini the television is in front of the table. Jadi the television is in front of the table. Kemudian the coffee table is bla 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 the sofa. Coffee table sama sofa. Ini sofa. Jadi coffee table-nya ada di depannya sofa. Ini sofa. Jadi di depan artinya in front of. Jadi ini sama ya. In front of. Jadi ingat, untuk menjelaskan posisi, untuk menjelaskan posisi atau keberadaan suatu benda, kita bisa menggunakan to be. Is, am, are. Itu kalau untuk simple present. Jadi posisi. Misalnya, the television is. Jadi harus pakai is. Berada di. Jadi TV-nya ada di depan meja. Tadi saya bilang tadi ada there is. Jadi tidak perlu lagi pakai there karena kita sudah menyebut bendanya, yaitu televisinya. Kecuali kalau kita tidak menyebut televisinya terlebih dahulu, ya. Jadi televisinya ada di depan meja. Kemudian table coffee-nya itu ada di depan sofa. Nah, kalau kita bilangnya ada, menjelaskan ada beberapa magazines, majalah, ada beberapa majalah titik-titik the table. Ada beberapa majalah di bawah. Di bawah artinya under. Jadi under. There are some magazines under the table. Jadi ingat, kalau menggunakan posisi pasti menggunakan are. Ya, pasti menggunakan to be, is, am, are. Ini tergantung kata bendanya. Bendanya singular atau jamak.
Kita sudah belajar ya di video pertama kapan menggunakan is, MR. Itu dasar banget. Jadi kalian sudah harus mengetahui ini ya. Jadi tidak perlu ditawar-tawar lagi. The television is, TV-nya ada di titik-titik the stereo. Jadi TV-nya ada di ini stereo, jadi di sebelah. Jadi kalau di sebelah bahasa Inggrisnya next to. Next to. Jadi ini satu kata ya, next to. Kalau next saja artinya berikutnya. Tetapi kalau digabung dengan to, next to artinya di sebelah. There are some pictures. Ada beberapa gambar titik-titik dinding. Kalau dinding biasanya on the wall. Artinya di atas dinding. Kemudian the dog, anjingnya ada tentu di atas rug. Rug itu ini rug. Ya, karpet. Jadi ada anjingnya. Jadi ada anjingnya di atas karpet. Jadi di atas itu kita menggunakan tadi kata on. Kemudian titik-titik the armchair. Ini namanya armchair, jadi kursi yang ada tangannya itu. Jadi dia berada di depan armchair-nya. Jadi in front of the armchair. Jadi ini mengenai kata depan atau preposition. Kemudian saya sudah menyediakan kuis. Nanti kuisnya ada linknya di bawah video ini nanti. Silakan nanti dimulai dari bagian A, complete the conversation between Helen and her friend Bob. Lengkapi percakapannya antara Helen dan temannya Bob. Kalian nanti bisa mengklik ininya untuk mendengarkan And this is percakapan the mereka. kitchen. It's very nice. Well, it's not very big, but there are a lot of cupboards. Okay, well, it's not very big, but But there are a lot of cupboards. there are a lot. Okay, a lot of. Nah, ini informasi tambahan untuk kalian. A lot of. A lot of itu satu arti, artinya banyak. Banyak cupboard. Artinya lemari, ya. And And there's a new fridge and there's a new fridge. There's. Ya, jadi disingkat there is, disingkat menjadi there's. There's a new fridge and cooker. Jadi kalian coba dengarkan, nanti putar audionya, kemudian nanti dijawab sampai selesai, nanti diklik check. Ini sudah benar kalau hijau. Nah, semua pilihannya nanti ada di sini. Kemudian kalau sudah selesai, kalian coba terjemahkan sendiri, kemudian kata-kata yang baru silakan kalian hafalkan. Kalian bisa menggunakan Google Translate. Kalau juga ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di kolom komen di video. Nanti kalian bisa menanyakan kalau misalnya ada kata-kata yang susah. Kemudian kita lanjut. Look at the picture of an office. Lihat gambar sebuah office, kantor. Nah, jadi untuk menjawabnya, kita harus melihat gambar ini dulu, kemudian kita menjawab ini benar atau salah. Yang pertama misalnya, there's a coffee table in front of the sofa. Ada sebuah coffee table, ini coffee table, di depan sofa. Ini ada sofa, di depannya ada coffee table. Kalau benar artinya true, kalau salah artinya false. Benar ya, jadi kita pilih true. Kemudian kita cek. Ini benar kalau hijau ya. Kemudian juga dia ketawa, ini benar. Nomor 2, there are some people in the office. Ada beberapa orang di kantor. Kita lihat di sini dari gambarnya, di sini hanya ada satu orang ya. Kopinya ada banyak sih, tapi ada satu orang. Ini belum lengkap. Tapi kalian nanti menjawabnya sesuai apa yang kalian lihat di sini saja ya. Karena di sini hanya ada satu orang, jadi berarti ini salah ya, tidak ada beberapa orang. Oke, ini benar. Dan kalian lanjut ya, kalian baca dan lanjut sampai selesai. Kemudian bagian C, 6 anak-anaknya want a beach house, menginginkan rumah di pinggir pantai for their summer vacation, untuk liburan musim panas. Jadi biasanya orang-orang kaya seperti itu ya, mereka punya 2 rumah, satu rumah untuk biasa, dan satu rumah untuk berlibur di musim panas biasanya ya. Read the advertisement. Advertisement itu artinya iklan. Then complete the conversation. Kemudian lengkapi
percakapannya. Jadi saya sarankan kalian membaca ini, kemudian kalian dengarkan ini juga untuk kalian bisa Captain's mengerti Corners, atau terbiasa bagaimana cara pengucapannya, ya. Nantucket. Enjoy the peace and quiet. Kemudian dari iklan ini ada iklan rumahnya. Kemudian kita menjawab pertanyaannya. Dan saya sudah menyediakan pilihan jawabannya ada di sini. Misalnya ini percakapan antara Paul dan Jenny ya. Look at this house. Lihat rumah ini. Paul, that's nice. Saya sudah kasih pilihan langsung di sini untuk yang pertama ya. Jadi, where is it? Where is it? Ini di mana? Jenny, it's on the island of Nantucket. Isn't it beautiful? Ini ada di Pulau Nantucket. Bukannya rumah ini cantik? It itu menggantikan rumahnya ya. Bukannya rumah itu cantik? Paul, yes it is. But is it big enough? Apakah cukup besar? How many bedrooms? Berapa kamar? Titik-titik. Jadi kira-kira pertanyaannya apa? Berapa kamar yang ada? Berarti how many bedrooms are there? Ya, begitu cara menanyakannya ya. How many bedrooms are there? Kemudian dicek ya. Seperti itu. Jadi kalian lanjut. Pilihannya nanti dari sini. Kalian coba. Tidak apa-apa kalau salah. Oke? Kemudian kita belajar membedakan some. Tadi sudah saya bilang some kita menggunakan untuk kalimat affirmative. Kemudian any untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Kemudian kita sudah bahas di video ke-6 ya. Kalau itu diikuti oleh konsonan. Kemudian kalau diikuti oleh vokal. Tetapi bunyinya ya. Oke. Kemudian kita menjawab. Is there, kalau is, artinya singular. Masih ingat tadi ya? Singular, artinya hanya ada satu. Kalau ada satu, pilihannya adalah antara dan en. Oke, tetapi kalau lebih dari satu, pilihannya some atau any. Oke, jadi is there a yard? Karena ini huruf konsonan, jadi kita menggunakan e. There are, nah ini are artinya plural, lebih dari satu. Berarti kalau lebih dari satu kita menggunakan pilihannya some atau any. Ini kalimatnya negatif apa positif? Kalau positif tadi kita menggunakan some. Ya. Kalau any untuk negatif dan question. Jadi, there are some good restaurant nearby. Ada beberapa restoran yang baik di sekitar. Oke? Kita cek. Nah, ini sudah benar 1 sampai 2. Kemudian kalian lanjut 3 sampai 10. Oke? Kemudian yang terakhir, ini giliran Anda untuk berbicara. Ask and answer question about these things. Jadi kalian perhatikan ruang tamunya Helen tadi. Ini, perhatikan baik-baik. Kemudian tanyakan pertanyaan ini. Misalnya, kita mulai dari a dog. Is there? Artinya, apakah ada? Is there a dog? Perhatikan baik-baik. Apakah ada anjing di sini? Kalau ada, jawabannya yes, there is. Kalau tidak, no, there is not. Kemudian lanjut, mirror. Artinya kaca. Jadi, is there a mirror? Kita ganti a dog-nya menjadi a mirror. Is there a mirror? Kalian perhatikan baik-baik. Kalau ada, ini ada mirror. Berarti yes, there is. Itu kalau singular. Ini singular. Tetapi kalau plural, artinya lebih dari satu, kita tidak menggunakan is, tetapi kita menggunakan are. Berarti are there. Are there plants? Apakah ada tanaman? Are there plants? Kita lihat ada tanaman di sini, ya, ada tanaman. Jadi jawabannya yes, there are. Kalau pertanyaannya dimulai dari are, kemudian ini kita ganti yes, there are. Oke, jadi sampai di situ untuk video kali ini. Saya harap kalian sudah mengerti perbedaan there is, there are, sama singular and plural. Kalian harus paham tentang itu. Kemudian preposition tadi. Oke, jadi saya harap kalian tidak mengalami kesusahan ya. Ini gampang sekali. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, goodbye.